Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng untuk notifikasi video berikutnya. Seorang pria diminta untuk menempati rumah sepupu wanitanya yang sedang keluar kota. Awalnya tak ada yang ganjil, tapi lama-kelamaan ia merasa seperti ada yang aneh di rumah itu. Pintu kamar mandi yang sudah ditutup terkadang terbuka kembali. Setelah bangun tidur, seringkali ia mendapati beberapa benda di rumah itu posisinya berubah. Dan beberapa menit lalu, saat hujan mulai turun, ia sempat memeriksa saluran air di halaman depan. Namun, saat kembali, ia merasa seperai kasur dalam keadaan sedikit kusut. Sore ini, sepupu wanitanya menghubungi ke telepon rumah. Pria itu lalu menceritakan yang ia alami. Sementara hujan di luar semakin deras. "Apa kau yakin barang-barang di rumahku memang berubah?" tanya sepupunya. "Tentu saja," balas pria itu. "Terlebih lagi, semalam sebelum tidur, aku sempat memfoto barang-barang itu dengan ponsel. Pagi tadi langsung kubandingkan dengan yang ada di gambar. Ada beberapa benda yang bergeser. Apa saja itu? Bagaimana kalau kukirimkan fotonya, supaya kau lihat sendiri, sebab aku juga memotret benda itu setelah keadaannya berubah. Kupikir, siapa tahu nanti diperlukan jika kita mengadukan ini ke polisi. Kalau begitu, sekarang juga kirim." Sementara teleponnya belum ditutup, pria itu langsung membuka layar ponsel dan memilah-milah gambar. "Sudah kukirim semua. Maksudku, foto yang hanya posisi bendanya berubah," ucapnya masih mengurut beberapa foto di layar ponsel. "Sisanya cuma foto ruang dapur, aku terbaring tidur, lalu terakhir foto rak buku yang kuambil setelah terbangun dari tidur karena ingin ke kamar mandi. Itu tak ada masalah, jadi tak perlu kau lihat juga." "Hah? Yang tadi itu kau sendiri yang memfotonya?" "Ya, sudah kubilang dari awal bukan? Cepat kirim juga sisa foto itu." Ia pun menuruti permintaannya. "Baiklah, akan kukirim." "Tunggu," katanya dengan nada meninggi. "Aku lihat sesuatu di jendela. Di sini sedang hujan deras, dan dari kaca jendela yang berembun, ada bekas tangan seseorang. Agaknya ia sengaja mengucap kaca untuk melongok ke dalam kamar ini." "Kau tahu, itu mustahil terjadi," sahut si wanita dari kejauhan. "Kau ragu dengan penglihatanku?" balas pria itu seraya kembali menatap layar ponsel. Ia mengirim sisa foto yang tadi sempat tertunda. "Sudah kukirim." "Oh ya, ada satu lagi, foto gudang barumu. Yang ini baru setengah jam lalu aku potret. Kurasa tak perlu dikirim. Lagi pula kau tahu pastinya. Di sana hanya berisi patung badutmu yang usang dan lemari bekasmu," lanjutnya. Tapi si wanita malah terbelalak matanya. Belum habis rasa terkejutnya, perhatian wanita itu tak sengaja berpaling ke layar ponsel. Kiriman foto susulan telah sampai. Foto rak buku adalah yang pertama ia lihat. Namun 2 foto berikutnya membuat kening wanita itu berkerut. "Kau pernah memasak selama di rumahku seminggu ini? Kau tahu sendiri, aku tak bisa memasak. Selama aku di sini, selalu memesan makanan jadi. Dapurmu sama sekali belum tersentuh tanganku." Si wanita masih menatap gambar dapur dari foto itu. "Ada satu pisau yang hilang. Kalau kau merasa tidak menyimpannya, lebih baik turuti aku. Sekarang juga keluarlah dari rumahku." Lalu wanita itu melanjutkan tergesa. "Apa kau lupa jika aku tak suka boneka? Itu membuatku takut. Mana mungkin aku punya patung. Lebih baik lari keluar secepat mungkin." Ada yang janggal?
Silahkan pause untuk jeda Anda berpikir atau rewind untuk mendengar ulang. Tentu saja di rumah itu si pria tidak sendirian. Lihat kalimat ini. Wanita yang merupakan sepupunya itu mulai menyadari keganjilan. Ia sadar butuh orang lain untuk memotret sepupunya yang sedang dalam keadaan tidur. Itulah sebabnya ia meminta dikirimkan sisa foto itu untuk memastikan. Ternyata setelah melihatnya, selain foto sepupunya yang tertidur itu, si wanita juga diherankan oleh satu foto lagi di ruang dapur. Tapi coba perhatikan pertanyaan wanita itu sebelumnya. Dia ingin memastikan apakah pisau itu benar ada yang mengambil atau hanya sekedar diletakkan di tempat lain setelah dipakai. Dan jawabannya ada dalam kalimat ini. Iya, ia tahu soal pisau yang hilang itu. Ada orang lain yang mengambilnya. Coba lihat pernyataan ini. Soal badut yang awalnya dianggap hanya sebuah patung, tentu saja membuat sepupu wanitanya itu kaget. Bukankah ia memang tak merasa memiliki benda itu? Namun yang membuat wanita itu sangat yakin ada orang lain di dalam rumah, bukan karena patung badut itu, akan tetapi bekas usapan tangan pada kaca yang berembun, yang dijelaskan sepupu prianya itu. Masih ingat pernyataan di paragraf ini? Saat itu hujan, lalu sudah pasti udara dingin akan membuat kaca jadi berembun. Tapi yang perlu diingat adalah, yang berembun itu sudah pasti hanya kaca bagian dalam. Lihatlah kalimat selanjutnya. Keterangan itu dapat diartikan seseorang mengelap embun dari kaca bagian luar. Padahal itu bertentangan, bukan? Hanya saja si pria tak sadar. Dan oleh sebab itu, sepupu wanitanya mengatakan ini. Dengan kata lain, ia hanya percaya bahwa kaca yang berembun itu diusap dari dalam. Kesimpulannya, orang lain di rumah itu ialah badut dengan pisau dapur yang hilang. Sungguh sebuah ancaman, hingga si wanita meminta sepupunya saat itu juga agar lari menjauh dari rumah itu. Tunggu misteri selanjutnya.